Oh, sih kayaknya cuma memang keisengan aja kayaknya ya. Entah mungkin keisengannya dia yang ngerusak gitu, nggak tahu. Isengnya membuat orang kesel ini. Aneh gak kelihatan mukanya. Nih ibu-ibu tuh ya, cakep-cakep tuh biar kelihatan masuk TV bu. Gak tahu tuh TV apa. Saya nggak janjian loh sama dia loh, mereka kaget ada wartawan. Usia segini nih, 5 tahun, ajak bangunin, nak yuk ikut ayah. Kecil udah diboyong bu, sering diajak ke majelis taklim. Ya, maka mereka terbiasa dengar. Dia tahu surganya dia ada di ibunya, ada di telapak kaki ibu. Kenapa sih bu? Allah kasih sakit, kita sakit, panas. Nih Rasul pernah jangan dikasih minum darahnya daging. Maksudnya apa darah daging nih? Kadang kita ya. Jadi benar-benar bersih dulu. Maka para ulama yang warok, yang sangat hati-hati. Kalau masih keluar darahnya, biasanya kalau belinya di dalam keadaan beku, kan kalau kita rebus, kita masak tuh, walaupun udah empuk, tapi kadang masih keluar darah. Kata Rasulullah nih, saat anakmu demam, beliau pernah mendoakan Sayyidatina Fatimah saat demam tinggi dibacakan doa ini, dan dihindari makan daging, dihindari minum darahnya. Darahnya itu maksudnya saat dimasak. Itu satu, jangan dikasih makan yang haram. Ini penting buat ibu-ibu. Kalau ke supermarket mau beli belanja itu dilihat dulu semua barangnya, produknya ada sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia. Nih yang sertifikatnya warna hijau tulisannya. Dengan produk tersebut udah dicek nih bu, komposisinya seperti apa, bahan-bahannya terbuat dari apa, sudah dicek, diterima. Ya. Lalu mampu mengeraskan hati anak-anak kita, jangan. Seorang istri enggak, oh lo bu, ngamuk suami kita digituin. Jangan ingat, ya, dapatnya dari yang halal, walaupun sedikit berkah insya Allah. Jangan dituduh langsung, itu halal apa? Berikan makanan yang halal. Nah, yang pertama tadi mendidik peran wanita, mencetak generasi Islami yang Quran sejak dalam kandungan, yang pertama. Yang kedua tadi apa bu? Pohon deui uminya kebanyakan sih ah. Yang kedua, ibu itu jadi kalau kamu di luar, kamu nggak sholat silahkan. Asal Allah nggak tahu, Allah nggak tahu. Kamu mau nggak sholat silahkan, tapi asal Allah nggak tahu gitu aja. Kan anak-anak kita bingung. Ya Allah kan maha tahu, ya berarti kamu harus sholat. Kamu mau bohong di luar silahkan, mau maksiat di luar silahkan, asal Allah nggak lihat. Anak-anak kita bu, ya nggak mungkin lah umi Allah nggak lihat, Allah maha melihat, berarti nggak boleh maksiat, kan gitu aja. Jadi jangan ditakut-takutin, tapi berikan amanah. Lalu yang ketiga tadi, seperti nasihatnya Luqmanul Hakim, ya bunaya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah, karena menyekutukan tidak dipandang sama Allah, diterima juga enggak. Jadi kalau suka datangin paranormal atau cuma pengen tahu aja, datang saya tuh lagi gimana sih? Jangan, Bo, tanya ke Allah aja udah, jangan datang. Baik, alhamdulillah. Saya pamit ibu-ibu. Barakallah, terima kasih banyak. Oh, semoga dimudahkan oleh Allah. Kasih kemudahan di sana. Mau duduk sambil berdiri sama Nabi? Duduk aja deh. Soal ini, soal Abi paling Main Abi. aman. Ini apa sih? Gospot. Spot MNC. Kemarin Ada si Rere. Are Udah kemarin. Udah wawancara. yang Abi ya. Iya. Udah berdamai belum? Nggak tahu. Itu mau buat proksus Are barista. Enggak kok, itu kok Gospot kok kemarin. Mei hari ini ada kajian di Parung, mungkin boleh ceritakan tadi. Ya, iya emang ini jadwal bukan rutinan sih, pengajian bulanan, tapi memang kebetulan ada di Bogor ngisinya gitu. Temanya ini peran ibu ya, peran ibu dalam mencetak
generasi Islam yang baik gitu. Oke, Mi. Sebagai ibu juga, Mi, ini kemarin Abi ada kasus Mm-mm. heboh di kafenya, Mm-mm. menanggapinya atau kesannya seperti apa ke Abi? Iya, saya juga awalnya nggak tahu apa-apa. Cuma begitu saya pulang ceramah, Abi malam datang ke kamar saya, terus ngasih tahu, Umi udah lihat belum? Nanya, udah lihat belum? Lihat apa? Itu kafe ada yang ngerusak gitu, masa gitu kan? Ngerusak gimana? Terus dikasih lihat videonya. Oh ini, kok begitu? Saya bilang gitu. Emang ada masalah apa itu orang gitu? Kok segitunya? Kok nggak punya adab gitu? Terus nggak tahu tuh orang juga nggak kenal, tapi dia pakai seragam gitu. Seragam apa ya? Apalah motor atau apa gitu ya? Ikatan motor apa gitu. Terus gimana? Ya kesel aja gitu. Anaknya kesel ya wajar sih ya. Siapapun yang lihat pasti kok gitu sih gitu, kok kayak nggak punya attitude gitu ya. Itu kan tempat umum gitu, istilahnya bukan milik dia gitu ya. Jadi akhirnya ya saya nasehatin aja, kesel boleh tapi jangan ada kekerasan, bisa dibicarakan baik-baik. Kalau dia udah minta maaf ya udah selesai, saya bilang gitu. Tapi mungkin ada penyebab lain, Umi mencari tahu nggak sih, atau mungkin karena ini Enggak sih, kayaknya cuma memang keisengan aja kayaknya ya. Entah mungkin keisengannya dia yang ngerusak gitu, nggak tahu. Isengnya membuat orang kesel ini. Nggak ada motif lain juga kayaknya. Nggak kenal juga kok si Abinya juga kayaknya. tapi udah damai ya, Mi, infonya? Setahu saya kemarin si Abi pergi, saya tanya mau kemana gitu. Kebetulan saya pas lagi di rumah pulang dari ceramah, terus dia pas pergi, saya tanya mau kemana. Itu yang rusak mau ketemu katanya. Ya udah damai deh, baik-baik saya bilang. Ya alhamdulillah kayaknya dia udah minta maaf gitu ya. Udah minta maaf. Ya dia udah minta maaf. Jadi khawatir nggak sih sama Abizar karena takutnya haters atau apa-apa gitu? Ya kalau haters, kita semua kayaknya hidup di dunia nggak ada yang suka doang, ya kan? Bahkan seorang Rasulullah saja, kekasih Allah, Nabi, punya haters. Banyak pula hatersnya Rasulullah loh. Ya, sebelum saat Rasulullah membawa ajaran Islam, bagaimana nggak dibenci? Ya, bukan hanya dibenci aja, ya, dikejar-kejar mau dibunuh. Ya. Jadi kayaknya kalau kita hidup di dunia nggak ada haters itu kayaknya gimana gitu kan. Semua kita nggak bisa maksain orang untuk suka sama kita. Ada orang yang nggak suka tapi tetap paksakan diri kita tuh untuk terus suka sama siapapun. Seperti yang Rasulullah lakukan akhlaknya. Beliau terhadap orang yang benci saja beliau muliain. Bagaimana seorang pengemis buta, orang Yahudi yang mencaci maki Rasulullah di pasar, membenci Rasulullah. Tetapi apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah nggak balas benci. Tapi Rasulullah datang, Rasulullah muliain, Rasulullah suapin, dikasih makanan sama Rasulullah hingga si pengemis itu masuk Islam kan gitu. Jadi kita bisa jadi akhlak, bisa jadi asbab hidayah, asbab akhlak kita, kesantunan kita, perlaku kita kepada orang lain tetap baik. Walaupun nggak ada mungkin orang yang suka semua sama kita tuh nggak ada. Tapi harus kita latih. Saya bilang sama Abizar, apalagi di dunia entertain, nggak ada orang tuh suka semuanya, tapi ada yang beberapa yang mungkin nggak suka dengan kita. Kan manusia itu sifatnya ada dengki, ya, ada hasad. Nah kita nggak bisa paksa mereka gitu, tapi kita jangan sampai dengki dan hasad sama orang gitu. Jadi saya tetap nasihatin dia untuk terus berbuat baik ya gitu. Tambahan nih mungkin mengenai kabar bahagia kemarin silaturahmi ke Medan bertemu keluarga. Itu memang bukan direncanakan ya, karena memang saya pas ada safari dakwah di Medan gitu. Saya ada 9 masjid saya di sana yang saya harus datengin safari dakwah di sana. Terus kebetulan ya orang Medan akhirnya ya udah saya mungkin akhirnya juga nyampein ke mamahnya, ke keluarganya kalau Umi lagi ada di Medan. Akhirnya keluarga Egi ya untuk mau menjamu saya, jamu makan, jamu ya gitu ya kita masa dijamu sama orang kan dapat pahala, mereka dapat pahala, kita senang, jadi ya udah kita terima gitu. Mungkin kapan sih, Mi? Karena pertanyaannya ini Iya sedang dibicarakan aja, semua kan tergantung. Kalau orang tua kan hanya mendoakan,
nggak boleh maksa juga cepet-cepet enggak, tapi ngingetin jangan lama-lama supaya terhindar dari maksiat kan gitu. Tapi alhamdulillah insya Allah dua anak ini, anak saya dan Egy itu mereka masih bisa menjaga lah, maksudnya kalaupun ke rumah juga sopan, terus kalaupun pergi juga pasti saya intilin gitu ya, saya temenin gitu. Jadi saya udah ingetin nggak boleh dua-duaan segala macam. Jadi insya Allah gitu ya, semua terserah mereka kesiapan. Bukan hanya sebatas siap materi ya, tapi kan di sini kesiapannya bagaimana anak saya nih yang perempuan siap untuk diambil ya, untuk ikut sama suaminya nanti. Dia harus siap bagaimana dia menjadi istri yang baik, istri yang saleha, istri yang ngurus suami. Ya udah bukan istri yang berkarir lagi, tapi karirnya ya menjadi istri yang saleha, ikut suami gitu. Nah terus Egy pun juga siap bukan hanya sebatas nafkah aja. Insya Allah kalau kita nikahnya karena Allah, rezeki mah udah Allah atur. Saya dulu sama almarhum lihat ya, dari yang benar-benar nggak punya apa-apa nikahnya, tapi karena tujuannya nikah ya, pengen dapat ridha Allah, alhamdulillah rezeki mengalir terus gitu. Jadi jangan takut untuk menikah, tetapi takutlah saat kita bermaksiat. Jadi saya ingetin sama Egy supaya dia siap juga untuk jadi laki-laki yang kelak bisa membimbing anak saya ya, jadi suami yang bisa bawa istrinya salehah kan gitu. Tapi sebagai ibu sendiri nih, udah siap belum sih? Siap gak siap, udah siap lah, harus egois banget kalau sayanya nggak mau ditinggalkan gitu. Jadi saya pun punya prinsip saat anak-anak saya menikah, kalian harus pergi dari rumah Umi. Maksudnya saya nggak mau akhirnya nanti jadi menantu cemburu sama mertuanya, saya nggak mau menjaga itu. Jadi nggak apa-apa, kalian harus mandiri, kalian harus mau sekalipun kontrak, kalian harus mandiri. Ya, nggak harus dekat dengan Umi, nggak harus jagain Umi. Umi ada Allah yang jagain kan gitu. Jadi menghindari untuk supaya kan banyak kasus ya, banyak berita-berita, banyak kejadian kalau ada menantu cemburu dengan ibu mertuanya. Karena apa? Karena suaminya nggak mendidik dengan iman. Karena kan ibu mertua tidak boleh dicemburui, ya kan? Harusnya istri solehah ini mengajak suami ini untuk bakti kepada ibunya, ya kan? Jadi gitu. Jadi saya tetap harus bisa mengikhlaskan anak-anak saya gitu. Tapi sejauh ini menyetujui nggak sih nih? Karena terlihat kan sudah sering bersilaturahmi bersama keluarga. Sosok Egy sendiri di mata Umi bagaimana? Baik, soleh, dia sholatnya nggak pernah ketinggalan gitu. Kalaupun mau ke rumah izin dulu boleh nggak, ada kalimat boleh nggak Umi gitu. Kalau nggak dibolehin kan pasti dia nggak akan datang, tapi ya boleh, dan itu pun ada saya gitu. Dan ya udah, kita kemarin pun juga sama keluarganya Egy juga yang ngobrolin juga sama, ibunya juga kepengen doain dong Umi, yuk anak-anak kita biar cepet nikah gitu. Ya saya bilang, oh ya deh, gimana, terserah anak kita aja gitu ya, terserah anak-anak kesiapannya. Karena yang Egy juga kan harus mempersiapkan, dia masih kontrak juga kan di sana, masih kontrak ya, di mana tuh, di Poland ya, di sepak bola di luar negerinya dia masih kontrak, jadi harus menyelesaikan itu dulu gitu. Pengennya cepet ya. Ya Allah, tua banget gue. Gak apa-apa lah, demen. Biar bisa minang cucu. Ke Abi pun juga gitu. Kalau misalkan dia memang sudah niat pengen nikah, ya udah nikah muda nggak masalah gitu. Untuk menghindari zina kan gitu, untuk menghindari maksiat. Jadi nikah muda siapapun calonnya ya udah datang baik-baik ya insya Allah gitu. Nggak harus takut dengan materi belum siap, nggak, insya Allah rezeki mah udah Allah atur semuanya. Kan gitu. Wah, saya nggak tahu, tanya sama dia. Emang saya manajernya. Gimana ente? Enggak lah, enggak. Biarin aja mereka saling mempersiapkan diri dulu lah gitu. Kasih pesan banget ya sih, karena kan kejelasannya ini menunggu kesiapan anak-anak, sementara mereka masih berjalan hubungannya, komunikasinya. Umi pesan. Iya, kalau ya alhamdulillah Adiba tuh tipe orang yang memang nggak demen keluar sih. Dia tuh nggak suka nongkrong tuh nggak suka. Pergi sama teman-temannya juga bisa kehitung pakai jari, sebulan bisa sekali pergi sama teman-temannya gitu.
Jadi emang anaknya tuh sering di rumah, udah kalau di rumah dia baca, dia ngedesain, udah di kamarnya udah gitu. Jadi emang jarang keluar, jadi sayanya ya insya Allah aman lah dan dia betah banget untuk, ya istilahnya kan LDR-an ya. Tapi ya dia bisa, udah berapa tahun sih hubungan mereka gitu, tapi ya jarak jauh aja gitu. Insya Allah lah doain aja biar disegerakan. Oh, bukan lagi.